Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diska Mauli Nurmala dengan NPM 234101081 dari kelas B, Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan memaparkan pokok-pokok materi tentang kebutuhan gizi bayi dan balita untuk memenuhi tugas mata kuliah Gizi Kesehatan Masyarakat. Gizi itu penting bagi bayi dan balita. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih perbedaan bayi dan balita itu. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang upaya kesehatan anak, bayi adalah anak mulai umur 0 sampai 11 bulan. Sedangkan balita adalah anak umur 12 sampai 59 bulan. Pada periode ini terjadi yang pertama ada periode emas pertumbuhan atau window of opportunity. Yang kedua itu fase pertumbuhan yang lebih cepat dari keadaan normal yang disebut dengan growth spurt. Kemudian yang ketiga itu gizi yang memadai digunakan untuk pertumbuhan otak, perkembangan kognitif, dan menjaga kesehatan bayi. Nah, periode emas pertumbuhan atau window of opportunity. Nah, periode ini atau periode window of opportunity ini terjadi pada 1000 hari pertama kehidupan yang dimulai dari masa janin dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun. Di mana pada masa ini terjadi pertumbuhan yang sangat cepat. Nah, jika pada periode ini pemenuhan zat gizinya tidak terpenuhi, serta kondisi kesehatan anak itu tidak baik atau sering sakit-sakitan, maka itu bisa berdampak pada fase-fase berikutnya. Dan hal tersebut bersifat irreversibel, yang artinya tidak dapat diperbaiki di fase kehidupan berikutnya. Nah, hal itu akan mempengaruhi juga outcome kesehatan pada anak-anak dan saat dewasa. Nah, pada fase ini terjadi pertumbuhan otak yang sangat cepat yang hanya berlangsung sampai usia 5 tahun, sehingga disebut dengan golden period. Kemudian, pada masa ini juga itu terjadi pertumbuhan yang lebih cepat dari keadaan normal atau biasa disebut dengan growth spurt. Waktu terjadinya growth spurt ini pada setiap bayi itu akan berbeda-beda. Namun, umumnya terjadi pada umur 7 sampai 10 hari, 2 sampai 3 minggu, 4 sampai 6 minggu, 3 bulan, 4 bulan, dan 6 bulan. Pada fase ini ditandai dengan bayi sering rewel karena lapar. Nah, kemudian itu biasanya pada masa ini ibu mengeluh bayi menyusu lebih sering dan lebih lama dari biasanya. Dan terkadang juga pola tidur bayi itu menjadi berubah. Nah, perubahan ini terkadang membuat para ibu merasa khawatir ASINya itu tidak cukup, dan tidak sedikit juga ada beberapa ibu yang menambahkan susu formula untuk memenuhi kebutuhan bayinya. Yang padahal dalam kondisi ini pemberian susu formula itu tidak diperlukan. ASI eksklusif itu harus tetap dipertahankan karena situasi tersebut adalah merupakan hal yang wajar. Hal yang harus diperhatikan nih oleh ibu pada tahap ini adalah tetap menyusui bayi, tetapi dengan frekuensi yang lebih sering dan harus cukup mengonsumsi energi dan zat gizi, minum air yang banyak, dan istirahat. Nah, oleh karena itu, selain memenuhi gizi pada anak, pemenuhan gizi pada ibu juga harus tetap tercukupi. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan agar pemenuhan zat gizi pada bayi dan balita itu bisa terpenuhi, yaitu yang pertama, dapat melakukan inisiasi menyusu dini atau IMD segera setelah bayi dilahirkan. Nah, IMD atau inisiasi menyusu dini ini merupakan proses menyusu yang dimulai segera yang dilakukan oleh bayi selama paling singkat 1 jam setelah kelahiran. Untuk prosesnya itu yang pertama,
dengan cara meletakkan bayi secara tengkurap di dada atau perut ibu sehingga kulit bayi dapat melekat pada kulit ibu. Kemudian, yang kedua, itu biarkan bayi secara perlahan-lahan merangkak menuju puting susu ibu dan biarkan menyusu hingga puas. Nah, apa aja sih manfaat dari IMD ini? Nah, manfaat dari IMD antara lain dapat mencegah terjadinya hipotemia, kemudian menjadi kunci keberhasilan ASI eksklusif, selanjutnya menurunkan risiko kematian balita, mempererat ikatan bayi antara ibu dan bayi. Kemudian saat proses IMD, ibu akan merasa rileks melihat bayinya itu yang baru lahir menyusu kepadanya. Selain itu juga pada saat terjadi proses IMD itu menyebabkan kontraksi uterus pada ibu yang lebih baik. Isapan bayi pada puting ibu akan merangsang pengeluaran hormon oksitosin yang akan membantu dalam mengerutkan rahim, mempercepat pengeluaran plasenta, mengurangi risiko perdarahan pasca persalinan, dan mencegah terjadinya anemia pada ibu tersebut. Nah, kebutuhan gizi bayi itu dapat terpenuhi dengan memberikan ASI saja hingga usia 6 bulan. ASI eksklusif ini diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 bulan tanpa menambah atau mengganti dengan makanan atau minuman lain. Kecuali jika adanya indikasi medis di mana bayi itu perlu diberikan vitamin, mineral, dan obat-obatan dalam bentuk sirup. Mengapa sih ASI eksklusif itu harus diberikan selama 6 bulan? Nah, yang pertama itu karena sistem imun bayi itu belum sempurna. Kemudian yang kedua, organ pencernaan bayi belum matang sehingga membutuhkan asupan gizi yang mudah dicerna. Kemudian yang ketiga, itu mengurangi risiko terkena alergi. Yang keempat, mencegah terjadinya obesitas di kemudian hari. Kemudian yang kelima, mengoptimalkan pertumbuhan otak karena ASI itu merupakan makanan yang paling ideal bagi bayi dan mengandung zat gizi khusus yang diperlukan otak bayi agar tumbuh secara optimal. Perkembangan emosi bayi dan membentuk kepribadian yang percaya diri dan dasar spiritual yang baik. Nah, untuk komposisi ASI sendiri itu pada 6 bulan pertama rata-rata produksi ASI itu 780 ml per hari. Kemudian 6 bulan kedua itu rata-rata produksi ASINya 600 ml per hari. Komposisi ASI ini dipengaruhi oleh yang pertama asupan gizi dan status gizi ibu. Yang kedua dipengaruhi oleh stadium laktasi. Nah, apa aja stadium laktasi? Yang pertama ada kolostrum. Kolostrum itu merupakan ASI kental berwarna kuning yang dihasilkan sejak hari pertama sampai hari ketiga. Nah, bahkan ada yang sampai hari ke-7 hingga hari ke-10 setelah melahirkan. Nah, volume kolostrum itu berkisar antara 2 sampai 20 ml dalam 3 hari pertama dengan energi pada 100 ml kolostrum adalah 67 kalori. Nah, kolostrum kaya akan vitamin larut lemak dan protein serta konsentrasi laktosa dan lemaknya itu rendah dibanding dengan ASI matur. Kemudian yang kedua itu ada ASI transisi. Nah, yaitu transisi dari kolostrum sampai menjadi ASI matur. Nah, diproduksi pada hari ke-7 atau ke-10 sampai 2 minggu pasca melahirkan. Yang memiliki kadar protein dan vitamin yang makin merendah, sedangkan untuk karbohidrat dan lemaknya itu semakin tinggi. Kemudian yang ketiga itu ada ASI matur. ASI matur ini diproduksi di minggu kedua setelah melahirkan dengan menghasilkan energi 75 kalori per 100 ml. Mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan bayi untuk pertumbuhan dan perkembangan. Nah, hal yang harus diperhatikan ibu pada saat menyusui bayi
Itu bisa dengan mengenali kebiasaan menyusui. Kemudian ibu tahu ketika bayi kenyang menyusu, pastikan bayi mendapat ASI formil, yaitu ASI yang muncul pada awal proses menyusui yang mengandung banyak cairan dan protein untuk menghilangkan dahaga pada bayi. Kemudian ada hind milk, yaitu ASI yang keluar di akhir yang banyak mengandung protein dan lemak. Itu berguna untuk memberikan rasa kenyang pada bayi dan menaikkan berat badan bayi. Nah, kemudian apakah jika ibu bekerja bisa memberikan ASI eksklusif? Jawabannya tentu bisa dan perlu diupayakan. Nah, di mana sebelum ibu kembali bekerja setelah proses kelahiran itu perlu disiapkan beberapa hal agar nanti ASI tetap dapat diberikan kepada bayi meskipun ibu bekerja. Seperti dengan mempelajari cara memerah ASI, kemudian mempelajari cara menyimpan ASI, serta meminta dukungan keluarga untuk memberikan ASI perah. Nah, gimana sih cara menyimpan ASI gitu? Karena cara menyimpan ASI perah ini harus diperhatikan. Yang pertama, ASI perah disimpan di tempat yang bersih dan tertutup, serta beri tanggal ASI perah. Kemudian yang kedua, itu gunakan wadah yang BPA free. Nah, serta ASI yang baru saja diperah itu bertahan selama 4 jam. Nah, jika disimpan di kulkas atau chiller, itu bisa bertahan 2-3 hari. Jika disimpan di freezer kulkas 1 pintu, itu bisa bertahan 2 minggu, sedangkan di freezer kulkas 2 pintu itu bisa bertahan 3-6 bulan. Nah, cara mencairkan ASI yang dibekukan adalah dengan ASI diturunkan ke kulkas atau chiller selama 12 jam untuk menghindari perubahan yang ekstrim. Kemudian setelah 12 jam, itu ASI dikeluarkan dari kulkas dan dimasukkan ke dalam cangkir, kemudian direndam dalam air hangat yang bersih. Nah, berikan ASI perah dengan menggunakan sendok atau bisa juga dengan gelas ataupun cangkir karena tidak disarankan untuk menggunakan botol atau dot. Nah, kemudian beri makanan pendamping ASI atau MPASI dari makanan keluarga yang berbahan pangan lokal mulai bayi berusia 6 bulan sampai 2 tahun. Kemudian untuk yang selanjutnya itu ada kebutuhan gizi bayi dan balita. Nah, kebutuhan gizi bayi usia 0 sampai 6 bulan itu dapat tercukupi dengan pemberian ASI saja. Frekuensinya yaitu 6 sampai 8 kali sehari atau bisa lebih. Nah, namun ketika sudah berusia lebih dari 6 bulan, bayi itu sudah harus diperkenalkan dengan makanan pendamping ASI atau MPASI untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Nah, usia bayi itu merupakan fase awal dalam satu siklus daur kehidupan, tepatnya pada 1 tahun pertama setelah kelahiran, dan menjadi fase kritis karena pada fase ini bayi mengalami perubahan tumbuh kembang yang cukup pesat, ditandai dengan berat badan bayi normal yang bertambah 2 kali lipat pada 4-6 bulan pertama kehidupan. Kemudian meningkat 3 kali lipat ketika bayi itu telah berusia 1 tahun, sementara untuk tinggi badan bayi normalnya itu akan bertambah hingga 50% dari tinggi badan lahir. Pertumbuhan cepat pada fase ini melibatkan maturasi jaringan dan organ yang menunjukkan bahwa kebutuhan energi dan gizi itu meningkat relatif terhadap ukuran tubuh. Pertumbuhan cepat pada tahapan ini berkaitan dengan kecepatan sintesis protein yang berdampak pada pemenuhan kebutuhan energi dan protein pada bayi. Nah, sebesar 35% kebutuhan energi itu digunakan oleh bayi untuk tumbuh pada 3 bulan pertama kehidupan. Kemudian kebutuhan energi tersebut menurun hingga 3% pada usia 12 bulan. Setelah melewati fase bayi, anak akan memasuki siklus hidup selanjutnya, yaitu balita.
Pertumbuhan anak pada siklus ini cenderung lebih stabil. Kenaikan berat badan pada balita itu tidak sepesat pada saat bayi. Proporsi tubuh anak balita itu mulai berubah, pertumbuhan kepala melambat, tungkai memanjang, mendekati bentuk dewasa. Nah, begitu juga ukuran dan fungsi organ dalamnya. Kondisi ini akan sangat dipengaruhi oleh salah satunya adalah dengan pemenuhan gizi melalui pemberian asupan dengan kuantitas dan kualitas yang tepat. Kebutuhan energi dari protein pada bayi dan balita per kilogram berat badan per hari itu akan menurun seiring dengan bertambahnya usia. Nah, sedangkan kebutuhan zat gizi mikro itu dipengaruhi oleh berbagai kondisi bayi dan balita, seperti status gizi, status pertumbuhan, aktivitas, dan ada tidaknya penyakit. Nah, di Indonesia sendiri, pemenuhan kebutuhan gizi itu menggunakan batasan berdasarkan rekomendasi angka kecukupan gizi atau AKG yang berlaku pada tahun 2019. Untuk yang selanjutnya itu ada pemberian makan bayi dan anak atau PMBA. Nah, terdapat prinsip pemberian makanan bayi dan anak yang baik. Yang pertama itu inisiasi menyusui dini atau IMD. Yang kedua, menyusui eksklusif dari 0 sampai 6 bulan. Kemudian yang ketiga itu pemberian MPASI mulai dari 6 bulan. Kemudian yang selanjutnya melanjutkan menyusui sampai usia 2 tahun atau lebih. Nah, di sini ada MPASI sesuai rekomendasi. Itu pada 0 sampai 6 bulan, makanan utama adalah ASI yang diberikan secara eksklusif tanpa menambahkan atau mengganti dengan makanan atau minuman lainnya. Kemudian dari 6 sampai 8 bulan itu tetap diberikan ASI, namun mulai diberikan makanan pendamping ASI dalam bentuk makanan lumat, yaitu makanan yang dihancurkan, disaring, atau dilumatkan hingga halus. Kemudian dari 9 sampai 11 bulan itu tetap diberikan ASI, namun kemudian mulai diberikan makanan yang lembek gitu. Itu merupakan peralihan dari makanan lumat ke makanan padat. Kemudian yang selanjutnya dari 12 sampai 23 bulan itu tetap diberikan ASI juga, dan makanan yang diberikan itu sama seperti makanan keluarga lainnya. Selain itu, perlu juga nih diperhatikan pemberian makan responsif. Nah, pemberian makan responsif ini merupakan praktik pemberian makanan yang memperhatikan kebutuhan dan fisiologi anak serta melibatkan proses timbal balik antara orang tua dan anak. Nah, prinsipnya adalah mengenali dan menanggapi tanda lapar dan kenyang pada anak. Nah, pada anak yang masih menyusu, secara eksklusif itu berikan susu sampai bayi puas dan melepaskan dengan sendirinya. Kemudian, pada anak yang sudah diberikan MPASI, jika anak sudah dapat makan sendiri, maka makan dari tempat makannya sendiri yang dilakukan oleh anak. Kemudian perhatikan durasi makan anak tersebut yang sebaiknya itu 30 menit. Waktu itu dapat dilanjutkan apabila tidak mau makan dan durasi maksimalnya adalah 45 sampai 50 menit. Kemudian ciptakan juga suasana yang menenangkan dengan makan bersama keluarga. Selanjutnya ada beberapa yang perlu dihindari. Yang pertama itu hindari pemberian minum terlalu banyak sebelum dan saat makan. Kemudian hindari memaksa dalam memberikan makanan atau sampai mengancam anak untuk makan. Kemudian hindari menonton TV, media elektronik atau mainan selama makan. Kemudian yang selanjutnya ada beberapa masalah pada pemberian MPASI. Yang pertama, MPASI terlalu dini. Yang kedua, MPASI terlambat diberikan. Kemudian yang ketiga, bayi mengemut makanan di dalam mulut.
Kemudian yang keempat itu ada gerakan tutup mulut atau GTM. Kemudian yang kelima adalah picky eater gitu atau pemilih makanan. Nah, bayi yang memilih-milih makanan ini biasanya itu belum diperkenalkan pada berbagai jenis makanan sejak mulai makan gitu. Kemudian yang terakhir itu ada sulit BAB. Dalam hal ini harus diperhatikan variasi makanan dan usahakan kecukupan serat itu terpenuhi cairannya serta aktivitas yang dilakukan oleh bayi. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.